kenal, intinya aku Kalau nggak tahu. zaman kalau zaman Zoom aku tuh kenal orang-orang. Kalau zaman TikTok ini kan aku baru aja sih. Nah, Kalau yang zaman orang Zoom lama aja, kenal aku. bentar. Mas Edi juga harusnya kalau dari tahun 2020, 21, 22 dari zaman Zoom, zaman Telegram juga aku ada kok di situ. Ya, dari sama Hmm. WAFM, sama sama Oh Ion, iya iya sama iya. sama Iya iya tahu. Sofiatul. Aku kan sempat jadi mentor di Al Hayat Indonesia tuh tahun 2023-an lah kalau nggak salah. Dan itu kok keluar Oke oke. keluar WAFM juga. Nah, kalau si Reda aku nggak tahu siapa itu. Saya juga nggak tahu kok. Cuma lagi tenar banget dia, heboh itu loh. Kalau Ya buka berarti Kemal aku dia seneng. tenar karena jual. Berarti dia tenar jualan nama-nama kita. Kalau kayak gitu bukan tenar karena Oh gitu karya. ya. Hmm. Oh, jadi nggak bukan karena karya, iya memang cuma suka ngata-ngatain orang itu loh. Aku tuh Iya. seneng dengerin sambil mau tidur gitu. Tak setel Oh aja ya buat. udah, nggak apa-apa. Berarti kan kita jadi berkat buat orang ketika nama kita dijual laku dan dia terkenal. Berarti kita Loh, jadi berkat. Sederhana itu. saya masalahnya gini kak, masalahnya aku tuh juga dijelekin loh. Loh, kenal aku enggak? Ini Lah, namanya oh Edi dia jual. Badai itu. Dia jual nama ngejelekin, bukan jual nama ngebaikin. Mm-mm. Ini Wah, Edi ini mualaf nih, mualaf nih. Nah ternyata di situ yang aku tahu, yang beritahu tuh dulu temen yang debat dengan saya kalah mungkin sakit hati. Edwin itu loh yang beritahu foto-fotoku. Aku memang sempat 2000 berapa ya? Dua kan aku sempat pisah dengan istri, aku nikah dengan orang seberang. Ya itu kan ya namanya kisah kehidupan ya kan, aku terus nggak balik lagi itu. itu Wah itu enggak. tuh foto-foto fotoku disebar-sebarin gitu. Ini dari si Kalau si ini si siapa nah? Edwin, Ah, kalau ah, Edwin aku tahu waktu aku ke Surabaya dia ngotot banget pengen ketemu. Lalu dia jemput hmm, berapa kali sama hmm, opungnya, sama tantenya, sama hmm, ibunya. Berhari-hari tuh hmm, ngajakin makan, jalan, ngobrol. Ya aku sih nggak punya problem ya. Tapi kalau misalnya hmm, dia jual-jual informasi berarti problem di dia dong, gitu aja. hmm. Cuma gini aku ya heran enggak sama Sofiatul juga. Jadi aku zaman Zoom kan ya aku menghargai orang yang pinter Islamologi, tapi ketika lo pengajarannya kesentuh lemah kan aku bilang Sofiatul lo belum tahu, masa dia nggak bisa ngebedain mana perjanjian lama perjanjian baru. Aku disuruh sunat tengil banget gitu kan. Zaman dulu aku memang keras kak, tengil orang mesti nangis tuh, tak kejar lo belum tahu apa-apa. Nah itu mungkin sakit hati sampai sekarang. Harusnya kalau orang Kristiani kan, oh iya dulu salah kan ya. Lalu saya nggak pusing lah, saya ini kan isi going orangnya kan. Gak tahu lah itu yang nyebar-nyebarin, rupanya mereka satu geng gitu loh. Ah, bodo Aduh. amat. Kalau kalau saya kan saya kan muridnya Pak Tom, jemaatnya langsung juga. Jadi saya tidak Pak tahu Tom siapa? misalnya Stephen Tong. Jadi saya tidak tahu misalnya. Oh Stephen Tong, saya tahu, saya tahu. Ya saya jemaat Bagus Pak beliau. Stephen Tong. Ya saya jemaat beliau. Hmm, Saya mahasiswa beliau. Jadi kami itu udah hmm, terlatih di lapangan menghadapi para bidat, menghadapi orang-orang sesat, menghadapi orang-orang iri dengki itu udah terlatih. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh apa ya, nggak ada efeknya sama sekali, nggak ada pengaruhnya sama sekali, tapi membuat bumbu dalam pelayanan karena memang setiap orang itu harus hmm, diuji. Nah salah satu hmm. ujiannya itu, cara ujinya ya dengan munculnya orang-orang yang seperti Edwin, orang-orang seperti siapa tadi kamu bilang, Reda, itu Sofiatul. Sopiatul. Kalau Sopiatul itu aku cuma satu problemnya. Dia selalu sesumbar ngomong kemana-mana, nyumbang puluhan juta, tapi ditanyain bukti transfernya satu aja nggak bisa. Itu loh, itu aja yang mangkelnya tuh. Kayak paling berjasa Aduh. gitu. Dalam pelayanan saya tuh kayak paling berjasa. Padahal semua orang, saya dari 2023 udah tahu dari Pak Lidara kalau dia itu cuman pembantu di Amerika, tapi lagaknya tuh kayak kayak konglo gitu kan. Nah, terus saya ketemu teman-teman di Kelapa Gading tahun 2023 juga. Nah, ternyata orang-orang Abalov di Kelapa Gading itu, saya kan tinggal di Kelapa Gading, ngomong kalau Hmm, dia itu memang, ya sebenarnya dia yang pengemis itu karena ya memang kerjanya kan cuma babysitter. Jadi dia ngerapatin, ngedeketin orang-orang tuh
sama aja gembel juga ngemis, tapi laganya tuh kayak dia tuh donatur gede gitu. Nggak ada gitu loh. Saya tuh udah ketemu langsung sama orang-orang di Kelapa Gading. Malah dia pernah marah sama saya gara-gara saya nggak mau ikut aturan main dia supaya bisa dapat duit dari sponsor-sponsor. Maksudnya dia tuh kenapa sih saya nggak mau ikut cara dia jilat-jilat gitu loh supaya tetap disupport. Saya enggak gitu. Pak Tong nggak pernah ngajarin kita jadi pengemis. Orang Kristen tuh mentalnya bukan mental ngemis gitu loh. Jadi Keren, mental keren, keren. mental mental pengemis itu nggak cocok di saya. Saya tolak, marah, ngamuk. Nah dari situ mulai menyebarkan berita yang nggak tentang saya. Batin saya cuma satu, menjawab fitnah itu dengan karya bukan dengan kata-kata. Nah itu aja sih. Keren, keren, keren. Nah ini saya ikuti menjawab fitnah dengan karya ya kan, mendoakan kita tetap maju ya kan. Paulus kan bilang lo harus fokus pada tujuan, jangan memukul sembarangan, jangan habisin tenaga pada orang yang memfitnah kita kan. Kita harus berlari. Wah, keren nih Kalina. Dulu gua sempat jadi jemaat Abal